Di dunia ini, tidak semua orang dengan kenyataan yang mereka inginkan. Ada yang bertahan dengan mimpi, ada juga yang bersembunyi di balik tulisan, dan ada yang menciptakan dunia sendiri agar bisa tetap bernapas. Aji adalah salah satunya, seorang mahasiswa sastra Indonesia yang hidupnya sederhana, penuh tekanan, dan jauh dari kata mudah. Hampir setiap malam, ia habiskan waktunya di depan laptop tua, menulis cerita demi cerita yang bahkan belum pernah ia publikasikan. Baginya, menulis bukan sekedar hobi. Menulis adalah tempat pelarian dari dunia yang terlalu keras untuk ia hadapi sendiri. Di malam itu, hujan turun perlahan di luar jendela kamar kosnya. Cahaya lampu kecil menerangi wajah lelah yang masih menatap layar laptop. Jemarinya berhenti mengetik. Novel berjudul Alam akhirnya selesai. Namun berbeda dari biasanya. Aji tidak merasa lega. Ia hanya diam, menatap layar, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Akhir cerita itu terasa aneh, berat, seakan bukan dirinya yang menulisnya. Selamat tinggal, Alam. Kalimat itu keluar pelan dari mulutnya sebelum ia mematikan laptop dan merapahkan tubuhnya yang lelah. Aji tidak tahu malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar cerita. Di keesokan harinya, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Kampus ramai oleh suara mahasiswa yang lalu lalang. Di tengah keramaian itu, seseorang berlari kecil mengambil Aji sambil membawa senyum cerah yang selalu berhasil mengacaukan pikirannya. Namanya Bulan, satu-satunya orang yang selalu membaca semua tulisan Aji. Gadis kecil dengan wajah manis dan tawa hangat yang selalu hadir di saat hidup terasa terlalu berat. Bulan langsung bertanya tentang akhir novel Alam. Ia penasaran seperti biasanya, namun kali ini Aji menolak untuk memberitahunya. Entah kenapa, ia merasa cerita itu belum benar-benar selesai, seolah ada sesuatu di dalam alam yang masih bergerak. Dan di saat yang sama, jauh di dunia lain, bernama Asgard, langit mulai berubah merah. Awan berputar di atas kerajaan, suara gemuruh memenuhi udara. Seluruh penduduk panik ketika sebuah portal raksasa muncul di langit. Alam, sang pemimpin negeri Asgard, segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ia berdiri di tengah kota yang sambil menatap portal besar yang perlahan terbuka. Lalu satu persatu makhluk keluar dari dalamnya. Pasukan lebah dan raksasa memenuhi langit Asgard. Jumlah mereka ribuan. Sayap mereka mengguncang udara. Suara mereka memenuhi seluruh negeri Asgard. Namun, ancaman terbesar bukanlah monster-monster itu. Dari balik portal, muncullah seseorang yang paling tidak ingin Alam temui. Tuyan, adik kandung Alam sendiri. Tatapan mereka saling bertemu di tengah langit yang dipenuhi petir dan hujan. Tak ada senyuman, tak ada sambutan, hanya keinginan panjang yang dipenuhi masa lalu. Sementara itu, di dunia nyata, Aji tetap menjalani hidupnya yang berat. Ia harus bekerja demi membayar kuliah. Kadang ia kelelahan, kadang rasanya ingin sekali menyerah. Namun, setiap kali hidupnya terasa sesak, Bulan selalu datang, membawa ketenangan yang tak pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata. Suatu sore,
Bulan mengajak Aji ke sebuah tempat rahasia di belakang kampus. Tempat yang dipenuhi pepohonan, angin sejuk, dan danau kecil yang tenang. Mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aji merasa dunia berhenti sejenak. Aji diam-diam memperhatikan Bulan. Senyumnya, tawanya. Cara gadis itu membuat hal yang sederhana terasa berarti. Di bawah cahaya senja, tangan mereka perlahan saling bersentuhan. Hangat, tenang, dan tak kenapa Aji berharap waktu tidak bergerak terlalu cepat. Kembali ke dunia alam. Di dunia Asgard, waktu terus membawa luka. Alam dan Tuyan akhirnya berbicara setelah bertahun-tahun saling menjauh. Hujan turun perlahan di antara mereka, dan tanpa sadar, kenangan masa kecil mulai muncul kembali. Dulu mereka selalu bersama, bermain bersama, tertawa bersama. Alam pernah berkata bahwa ia ingin menjadi kuat agar bisa melindungi adiknya. Dan Tuyan kecil menjawab bahwa ia juga ingin menjadi kuat agar bisa melindungi kakaknya. Mereka pernah saling berjanji untuk menjaga satu sama lain. Namun, waktu mengubah segalanya. Tuyan percaya bahwa dunia hanya bisa berubah melalui kekuatan mutlak. Baginya, orang lemah hanya akan menjadi korban. Sedangkan Alam masih percaya bahwa kekuatan seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan menghancurkan. Perdebatan mereka semakin panas. Tidak ada lagi jalan tengah, tidak ada lagi kata damai. Dan pada akhirnya mereka memilih untuk bertarung. Di sisi lain, malam di dunia nyata terasa jauh lebih hangat. Aji dan Bulan duduk di taman yang sunyi dengan lampu redup dan angin malam yang pelan. Wajah Aji terlihat gugup. Berkali-kali ia mencoba berbicara, tetapi kata-kata itu terlalu sulit. Kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokan. Sampai akhirnya Aji berkata, "Sepertinya aku suka sama kamu." Kalimat sederhana itu akhirnya keluar. Bulan hanya bisa terdiam beberapa saat, lalu perlahan tersenyum. Ternyata selama ini ia juga menyimpan perasaan yang sama. Malam itu menjadi awal baru bagi mereka. Bukan lagi sekedar teman, tetapi dua hati yang akhirnya saling menemukan tempatnya pulang. Berbanding terbalik di dunia Asgard. Semuanya justru menuju akhir. Langit pecah oleh cahaya merah dan biru. Tanah retak. Bangunan runtuh satu persatu. Alam dan Tuyan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Setiap benturan menghancurkan apapun di sekitarnya. Tubuh Alam mulai dipenuhi luka. Darah mengalir dari wajah dan tangannya. Napasnya semakin berat. Tetapi ia tetap berdiri, karena baginya selama rakyat Asgard masih hidup, ia tidak boleh kalah. Tuyan mengangkat tangannya. Energi gelap mulai berkumpul dan menelan cahaya di sekitarnya. Alam mencoba bangkit sekali lagi, namun tubuhnya terlalu lemah. Dan dalam satu serangan terakhir, energi itu menembus tubuh Alam. Waktu terasa berhenti. Tubuh Alam perlahan jauh berlutut. Tatapannya mulai redup. Namun, sebelum semuanya berakhir, ia masih sempat menatap langit untuk terakhir kalinya. Dia berkata, "Aku tidak takut mati. Yang aku takutkan hanya satu. Aku gagal melindungi mereka.
Tubuhnya akhirnya jatuh sepenuhnya ke tanah, tidak bergerak lagi. Tuyan hanya berdiri diam menatap tubuh saudaranya. Untuk pertama kalinya, kemenangan terasa begitu hampa. Ia berbalik dan meninggalkan medan perang yang dipenuhi puing dan kehancuran. Namun, di langit Asgard muncul cahaya kecil di balik awan yang gelap. Cahaya itu perlahan bersinar, semakin terang, seolah dunia sedang mengatakan bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Bahwa kisah alam mungkin baru saja dimulai.